Dan ini juga memang mungkin buat teman-teman juga ya, bukan hanya teman-teman yang memang sebagai profesi dan menghasilkan uang dari Iya. bidang itu, keluarga berantakan Iya. gitu. Ada Sering juga, banget. banyak juga kan gitu, Iya, betul. gitu kan. Atau ya mungkin sorry to say, teman-teman yang lebih mengerti tentang agama itu bisa memotivasi banyak orang untuk mendapatkan ilmu dan hikmah dari banyak kejadian, Yes. tetapi begitu dikenal lebih dalam pribadinya ternyata dia juga nggak beres. Yes. Banyak yang Bahkan di kayak gitu keluarganya juga. juga Keluarganya dipertanyakan gitu ya juga, kan. lo bisa terima curhatan temen lo dengan mudah Iya, gitu. iya. Terus temen lo berubah, wah dapat aha moment, selalu mudah. Ketemuin aja sama gue nanti dia akan dapetin aha moment. Tapi ketika anaknya sendiri cerita, enggak lah. Atau pasangannya sendiri ngobrol sama dia, aduh susah, nggak bisa. Dia udah tahu siapa gua, gitu. Iya. Banyak banget motivator atau teman-teman yang sangat mengerti tentang hal ini, tetapi punya keyakinan, tanda kutip. Oke, selamat Hari Batik Nasional, Mas Fadli. Oh iya. Tidak, Salah dong gua. Tidak. Bukan Hari Batik, tapi Hari Kartini kemarin tanggal 21. Oh, makanya Oke. teman-teman pakai batik. Yes. Oke, Dirimu sih nggak pakai batik. salah kostum ya. Oke. Oke, kita ngomongin apa nih Mas? Nah, Mas Fadli, gini. Jadi tadi saya kepikiran karena ngelihat ada beberapa kejadian, ya kan, entah itu termasuk tokoh yang kita tuakan gitu kan, dan baik itu pun tokoh agama atau panutan kita gitu. Nah, kadang mereka ini mampu mengubah memotivasi kelompoknya, memotivasi Yes. keluarganya, memotivasi siapa lagi sanak familinya dan lain sebagainya, mampu sehingga dia berkobar dan bertumbuh dan bersemangat lagi gitu ya, kelompok dan keluarganya ini. Tetapi ada yang jadi masalahnya adalah dia tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi ketika dia terpuruk, dia udah dalam keterpurukannya aja gitu. Dia tahu ini tidak baik, dia tahu ini tidak sehat untuk kehidupan dia, tapi dia nggak bisa keluar dari itu gitu. Oke. Nah, Yes, pertanyaannya ada yang memang seperti ada itu. ya seperti itu Ada. gitu ya. Itu masalahnya dari mana itu Mas Adi? Apa memang masih di Ya. level 1 yang kemarin kita bahas gitu? Bisa. Oke. Jadi semua mungkin ya, tenaga medis misalnya ya, para medis atau dokter Iya. atau hipnoterapis bahkan gitu kan, motivator gitu, tetap butuh rekan sejawat. Rekan sejawat. Iya. Makanya ada rekan sejawat. Makanya ada rekan sejawat kan, Oke, karena oke. dibutuhkan gitu loh. Ya kan kita udah ngobrol sebelumnya kan, kalau dokter ya butuh dokter sebetulnya kan gitu. Hipnoterapis butuh hipnoterapis, motivator butuh motivator juga sebetulnya. Cuman terkadang ya kalau misalnya kita ngomongin tentang point of view kesehatan tentang dokter, ya memang jelas-jelas mudah diterima. Yes. Gitu kan. Kalau sakit kan susah nyuntik diri sendiri. Yes. Susah kita treatment diri sendiri, atau nggak mungkin kita operasi diri sendiri kan, nggak mungkin seperti itu. Jelas itu bisa diterima dengan mudah. Tapi terkadang ketika kita ngomongin tentang hipnoterapis, ngomongin tentang motivator, ngomongin tentang ada yang nanya juga ke saya gitu, kalau menurut Mas Fadli butuh motivator nggak? Iya. Nah, pertanyaan itu kalau dicerna cukup dalam ya, kalau misalnya saya cuma di level obrolan warung kopi, ibaratnya butuh lah ya gitu aja kan jawab gitu. Tapi kenapa pertanyaan itu jadi muncul? Karena memang banyak teman-teman yang jago untuk bisa merubah orang lain, itu kesulitan merubah dirinya sendiri. Yes. Banyak nih ya mungkin ya, kalau teman-teman sebagai seorang hipnoterapis atau sebagai seorang practitioner NLP misalnya gitu ya, mudah merubah orang lain, tetapi ketika diri sendiri atau keluarga terdekat sulit gitu. Nah, ada beberapa faktor Mas Teguh, dan ini juga memang mungkin buat teman-teman juga ya, bukan hanya teman-teman yang memang sebagai profesi dan menghasilkan uang dari bidang itu, tetapi terkadang kita cuma sebagai leaders di dalam sebuah tim, sebagai manajer di sebuah perusahaan gitu kan, kita tahu kita bisa memanage tim kita dengan baik, tapi keluarga berantakan. Ya. Gitu. Ada Sering juga banget. banyak juga kan iya, gitu, betul. Gitu kan. Atau ya mungkin sorry to say, teman-teman yang lebih mengerti tentang agama itu bisa memotivasi banyak orang untuk mendapatkan ilmu dan hikmah dari banyak kejadian. Tetapi halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Begitu dikenal lebih dalam pribadinya, ternyata dia juga nggak beres. Banyak yang bahkan kayak di keluarganya gitu juga. Keluarganya dipertanyakan juga gitu ya kan. ya seperti itu. Nah, ini kita perlu apa ya? Sama-sama mencari jalan kembali ke dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik ya, teman-teman, tapi ini tentang dirimu dan siapa dirimu sebenarnya yang perlu kita kenalin lebih dalam. Gitu. Karena yes, bisa dimengerti kondisinya Mas Teguh. Di awal saya membangun apa ya, diri saya sebagai seorang hipnoterapis. Detik saya lulus pendidikan, terus saya mulai praktek gitu ya, saya mulai terapi banyak orang gitu. Jujur saya kesulitan terapi ibu saya sendiri, terapi ayah saya gitu. Ibu saya waktu itu saya ingat insomnia, kok susah banget ya, kenapa ya? Nah, kalau hubungannya sama keluarga dekat, memang ada kondisi di mana mereka kenal kita sebelum kita menguasai ilmunya. Itu dia. Sehingga emang lu tuh ngerti banget kan gitu ya. Jadi ada resisten. Yes, itu dia. Gitu. Ketika kita berusaha untuk coba bantu. Ya walaupun kita ternyata udah ngerti banget sekarang. Nah, kalau kita masuk lagi lebih dalam, resistensi yang sama itu terjadi sama diri kita sendiri. Iya, itu dia. Gitu Mas Teguh. Ini contohnya saya aja deh ya, karena mungkin akan tersinggung ya. Tapi bagus kalau Anda tersinggung ya. Berasa kan? Berarti berhasil ya. Nih, misalnya saya down gitu. Tapi kalau ketemu orang, motivasinya gampang banget. Saya tahu orang tuh harus diapain. Tapi ketika saya buat diri saya, terus saya kehajar habis misalnya kayak mungkin beberapa event sebelumnya gitu ya, terus ada kejadian tertentu yang bikin saya kayak, ternyata gue masih kehajar juga ya, gitu ya, masih down juga, masih bete juga, masih kesal juga gitu. Apakah saya butuh motivator lain? Nah, dalam proses itu saya perlu dengan kerendahan hati saya terapi. Iya. Gitu. Butuh gitu. Butuh. Ya? Betul. Gitu. Apakah saya perlu konseling dengan praktisi yang lain atau apakah saya menggunakan teknik yang sudah saya pelajari dan saya ajarin ke banyak orang? Ya lakukan. Ya kebetulan memang beberapa waktu terakhir kemarin itu saya tapping sendiri, saya meditasi sendiri, saya tahu apa yang harus dilakukan dengan rumus yang sudah kita ceritain ke teman-teman, saya pakai, saya lakuin apa yang saya ajarin dan saya sembuh, saya ngerasa yakin saya sembuh. Gitu. Betul. Jadi kalau pertanyaannya apakah butuh praktisi lain atau motivator lain atau hipnoterapis lain sebagai seorang hipnoterapis misalnya? Jawabannya iya, butuh gitu. Antara teman-teman memang udah mengerti tekniknya dan melakukannya sendiri atau ya tadi mungkin kalau dokter udah tahu kan treatment obatnya untuk sesuatu yang bisa dia minum obatnya sendiri, diracik atau di apa gitu ya, dibeli di apotek segala macam. Tapi ketika harus dioperasi butuh dokter lain. Betul. Ketika kasusnya cukup berat, Anda butuh ngobrol sama orang lain karena kita nggak bisa menjadi pemain dan menjadi coach di waktu yang bersamaan gitu. Ketika menjadi pemain kan di sliding misalnya gitu, main bola nih kan, di tackle gitu kan, di body sama orang gitu kan, kena rally emosi di sana gitu kan. Kita nggak ngelihat lapangan utuh keseluruhan. Padahal harusnya mungkin ada hal-hal yang lebih penting daripada sliding balik kan gitu. Zoom out ya gitu. Iya, sementara pelatih itu bisa. Nah seringkali teman-teman yang lebih mengerti tentang kehidupan gitu ya, itu terbiasa sebagai pelatih. Tapi ketika dihajar kehidupan sebagai pemain, dia lupa minggir dulu ke pinggir lapangan dan lihat dengan keadaan yang lebih zoom out. Atau memang ya minta coach lain yang sesama coach untuk menurut lu gimana, saya harus apa. Dan itu kan butuh kerendahan hati Mas Teguh. Butuh kebesaran jiwa untuk menerima saran orang lain dan memang bahkan mungkin mengesampingkan siapa yang memberi saran. Gitu. Kadang-kadang itu datang dari orang yang mungkin secara intelektual di bawah Anda bisa jadi, tapi hikmah itu dikirimin atau dititipin Tuhan melalui dia gitu. Setuju itu. Atau finansialnya jauh di bawah Anda misalnya, yang nggak pernah dipandang sama Anda selama ini mungkin, atau sama orang-orang yang memang mungkin ya sekedar pernah lebih dulu aja ngalamin apa yang kita alamin, terus dia bisa kasih masukan. Butuh pengalaman dari orang lain juga kan gitu ya. Butuh pengalaman dari orang lain gitu. Kalau di
hadis kalau nggak salah ya, koreksi kalau kalau salah ya. Ada unsur makola wala tanzur mangkola kan gitu kan. Lihatlah unsur makola, lihatlah apa yang dibicarakan gitu kan. Bukan siapa yang bukan ngomong. bukan siapa yang ngomong. Yes. Gitu. Nah tadi menarik Mas Fadli, seperti Mas Fadli bilang tadi kan, ada satu orang yang mungkin kita misalnya taping karena kita sangat pede tadi ya, udah pede banget. Saya sendiri, saya pribadi contohnya gitu, saya pede banget ketika saya sakit mah. Saya pernah beberapa kali sakit mah Mas Fadli kan gitu kan. Dan alhamdulillah itu sembuh dengan taping. Ada kejadian di Surabaya saat itu minum kopi Starbucks dibeliin sama Mas Angga. Itu dapat kita gratis ya. Dia beli ke Starbucks 6 cup itu dengan milesnya gratis jadinya Rp0. Ya kita happy ya kan. Jadi satu orang minum 2 masalah itu. Sampai ke hotel. Allahu Akbar. Ini jam 2 malam Mas Wadi. Ini sakit mah saya. Naik asam lambung. Allahu Akbar, ini kenapa nih sakit mah ini, besok masih ada private mentoring lagi nih. Aku harus sembuh nih ya kan. Oke, aku duduk taping, saya ikhlas, saya pasrah, saya puter-puter searah dengan jarum jam gitu kan. Saya taping, dan alhamdulillah nggak sampai 5 menit, menghilang. Dan aku bisa tidur, alhamdulillah. Tadi nggak bisa tidur, melili sana melili sini, bolak-balik gitu. Nah mungkin dengan cara seperti itu karena dia sudah nggak ada resisten sama dirinya. Dia udah percaya sama dirinya bahwa dia bisa melakukan itu kan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya masih ada resisten, berarti dia masih belum percaya sama dirinya gitu ya. Iya. Contoh kayaknya misalnya tadi, aku sakit hati, tapi aku nggak bisa menyembuhkan hati aku, berarti masih ada resisten. Value-nya masih rendah dengan kepercayaannya gitu ya. Iya. Nah, ini kan sebenarnya tentang percaya atau nggak percaya aja sih, Mas Teguh. Banyak orang nggak percaya, tapi ngajar, gitu. Banyak orang learn, abis itu teach. Belum earn ya, belum sampai ke earn. Belum do-nya nih gitu kan, belum bener-bener praktekin itu gitu. Di kondisi dimana, ternyata ini memang laku dijual dan ya udah jalanin aja gitu. Tapi dia nggak percaya sama tekniknya, nggak percaya sama dirinya mampu bisa melalui itu seperti banyak orang lain melalui itu gitu. Banyak contohnya Mas Teguh. Gak usah saya sebut namanya, orang yang saya kenal yang saya tahu dia tidak praktek gitu. Tapi ya ini kan ya kita punya dunia masing-masing gitu kan. Cuman lagi-lagi ya sedih ketika ngelihat kok dengan banyak hal baik yang diajarkan misalnya, tapi terus keluarganya nggak sesuai dengan apa yang dia ajarkan ke keluarga-keluarga lain, ke orang lain gitu ya kan. Gitu. Sedih kan, kondisi parenting yang diceritain ke banyak orang tidak seperti bagaimana keadaan parenting di rumah misalnya. Di rumahnya, betul. Dan ya lagi-lagi ya, kalau kita balikin lagi, kalau di point of view kita sebagai penonton, sebagai viewers atau sebagai murid, ya tadi yang hadis yang Mas Teguh bilang tadi gitu kan, nggak apa-apa, kita nggak usah lihat siapa dia gitu, selama yang disampaikannya baik dan bermanfaat buat kita, oke. Tapi kalau misalnya ini Anda yang mengalaminya gitu ya, nggak usah sampai sekup di mana teman-teman adalah seorang motivator besar atau seorang yang jadi narasumber di mana-mana tapi di rumah nggak beres gitu ya. Dari hal-hal kecil aja misalnya, hal-hal sesederhana misalnya, lo bisa terima curhatan temen lo dengan mudah gitu. Terus teman lu berubah, dapat aha moment, selalu mudah, ketemuin aja sama gue nanti dia akan dapetin aha moment. Tapi ketika anaknya sendiri cerita, enggak lah gitu, nggak bisa. Atau pasangannya sendiri ngobrol sama dia, aduh susah, nggak bisa, dia udah tahu siapa gue gitu. Banyak banget motivator atau teman-teman yang sangat mengerti tentang hal ini, tetapi ya tadi punya keyakinan tanda kutip diem di kandang sendiri. Gimana ya, kayak orang sini mah udah tahu gue siapa gitu. Jadi nggak enak lah gitu. Oke. Mungkin karena histori masa lalu, mungkin karena memang orang tuh sebenarnya nggak tahu, tapi cuman dianya aja yang memandang dirinya rendah gitu. Nah ini yang perlu kita bangunin. Hayu bangkitin, nggak apa-apa. Kita dengan segala kerendahan hati tetap bisa berubah jadi lebih baik. Dan kalau butuh bantuan sesama rekan sejawat tadi gitu, ya minta, nggak apa-apa gitu. Datang, hadir. Gitu. Karena memang nggak bisa Mas Teguh, kita sama ya, kita kan sama kayak tadi kan, dokter kan kalau misalnya udah waktunya memang harus dioperasi, waktunya harus dirawat, ya nggak apa-apa dirawat aja gitu. Kalau dibiarin kan meninggal nanti kan gitu, mau gimana? Ikhlaskanlah bahwa Anda itu sedang sakit kan gitu ya. Sadari itu gitu ya. Betul. Oh iya juga, bisa jadi itu juga pengaruhnya. Dia tidak sadar ya. Gitu. Iya, bisa jadi dia tidak terima kalau dia sakit. Dia tahu dia sakit, tapi masa gue sakit kan, gue yang nyembuhin orang. Nah itu yang perlu dihindari gitu. Nah
simpelnya gampangannya gini deh. Kalau teman-teman merasa memang kesulitan untuk bangkit, padahal di permukaan semua orang tahu Anda baik-baik saja, Anda tapping diem-diem aja. Iya. Gitu. Bahkan kalau misalnya untuk sesuatu yang Anda tuju yang begitu sulit untuk dilepaskan, itu memang nggak bisa Anda hadapi tantangannya gitu ya, nggak usah langsung ke sana, tapi kulitnya dulu. Jadi tappingnya meskipun saya merasa kesulitan menghadapi masalahnya gitu. Bukan meskipun saya terhadap masalah, itu kan udah langsung kan. Langsung, iya. Ini kulitnya dulu aja. Supaya teman-teman bisa oke lah, setelah itu rilis baru teman-teman pede. Oke, berarti kayaknya memang saya bisa nih. Berarti saya bisa bangkit nih. Berarti saya bisa memperbaiki banyak hal nih gitu. Sehingga luar dalam baiknya, bukan luar doang. Setuju. Dan mungkin perbanyak juga memaafkan diri sendiri ya. Dan itu tadi mungkin karena hal-hal sepele mungkin ketidakpercayaan diri teman-teman terhadap diri sendiri gitu ya kan. Ya itu dimaafin aja. Alhamdulillah. Saya mohon maaf atas diri saya sendiri yang pernah melakukan ini, membuat saya seperti ini gitu ya kan. Yes. Gitu. Mencintai diri sendiri lagi gitu ya. Lebih mencintai diri sendiri lagi. Oke. Ini mungkin salah satu tips yang powerful menurut saya Mas Fadli untuk mengubah teman-teman yang tadinya bisa memotivasi teman-teman yang lain, kelompoknya, anggotanya misalnya kan, sebagai pemuka agama gitu ya kan, dan dia bisa memotivasi untuk keluarganya sendiri gitu. Ya. Yes. Jadi holistik gitu loh, keseluruhan gitu ya. Holistik berarti stick suci. Iya. Kalau holy cow? Tapi suci. Oke, teman-teman ya. Jadi dokter butuh dokter, hipnoterapis tetap butuh Yes. hipnoterapis gitu ya. Motivator butuh motivator. Saya butuh Mas Fadli. Alim ulama butuh sesama alim ulama lainnya betul. untuk sama-sama kita mengkaji apapun yang pengen kita dalami. Benar. Dan kita bisa terapkan itu untuk semua hal dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk keluarga Anda, untuk diri kita sendiri juga. Gitu. Oke, Ya. siap. Mantap. Oke, thank you Mas Fadli ya. Ini obrolan kita sederhana sebenarnya ya kan, tapi ya mudah-mudahan mengubah teman-teman lah, agar teman-teman merasa bahwa oh ya ternyata saya butuh orang juga gitu ya. Oke, itu aja, thank you teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye. Dadah.